tempo hari ngurus kartu akte kelahiran anak yang lahir tahun 2017 sama 2020. Dari surat kelahiran dari dokter itu nggak ketemu, nggak tahu. Anaknya masih ada, orang tuanya masih ada, cari data begitu ada. Bisa lihat ketemu entah begitu di mana. Apalagi data nasab yang sudah 1000 tahun lebih. Yang penting ada ulama yang muktamar. Kalau di dalam tradisi keilmuan NU atau tradisi keilmuan ahli hadis, tradisi keilmuan ahlu sunnah wal jamaah itu sudah diterima. Sebenarnya saya heran dengan para ulama-ulama yang bukan ahli nasab tetapi menuduh bahwa tesis Kiai Maduddin Usman itu adalah tesis yang minim referensi. Iya, tesis yang belajar dari kandang kuda. Dan ini tidak main-main. Yang mengucapkan itu adalah para petinggi-petinggi di PBNU dan para petinggi di PBNU GL garis lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Diakui atau tidak bahwa tes kimat itu memberikan efek yang luar biasa. Bahkan kepada para habaib, mereka sampai sekarang bungkam kan. Tidak ada yang berani untuk membahas bahkan menabrak tesis Kiai Iman. Tidak ada yang berani. Tetapi ya mereka itu adalah kelompok yang sudah lama untuk mencengkeram warga ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, sehingga mereka menggunakan jasa nih ya, jasa para ulama-ulama di Nusantara ya seperti di domba, tidak di PBNU, tidak di PBNU GL, semuanya seolah sudah terkena sihir mereka. Ya kalau mereka menggunakan data, menggunakan ilmu berdasarkan data gitu, itu ya masih bisa kita tolerir. Tetapi mereka sekelas ketua BNU saja, bahkan sekelas itu Ramli, ini lebih sejak ulama-ulama terdahulu kita diyakini bahwa para habib itu nasabnya sambung pada Rasulullah, kita percaya saja. Ya tidak tanggung-tanggung kan. Petinggi-petinggi PBNU itu menyerang Kiai Iman. Yang jelas-jelas bahwa Kiai Iman itu adalah kader, salah satu kader terbaik NU. Ya, setidaknya kalau mereka, para petinggi PBNU itu tidak membantu Kiai Iman atau tidak memberikan solusi yang terbaik, itu lebih baik diam. Sudah biarkan kader-kader itu berantem data ya, dengan Robito Alawiyah. Tidak lantas menuduh bahwa Kiai Iman dan para pejuang nasab di Nusantara ini adalah malah melawan durah Rasul. Iya, harusnya mereka itu hadir, menengahi, memfasilitasi, memediatori supaya antara habaib dengan para pejuang nasab itu tidak berlarut-larut. Tapi nyatanya mereka seolah malah membela mereka. Iya, bahkan dari NUGL yang selama ini itu seolah kontra dengan PBNU. Ya, NUGL dengan PBNU itu kan seringnya kontra ini. Ya, jelas-jelas rebutan panggung gitu ya. Itu di dalam musim seperti ini, di dalam masalah polemik nasab, mereka itu bersatu padu. Kan gampang sebetulnya. Kalau untuk masalah nasab, karena Kiai Iman itu membuat karya ilmiah di dalam bentuk tesis itu, maka ya lawanlah dengan ilmiah juga, ya kan? Iya, kajian ilmiah dilawan dengan kajian ilmiah, tesis dilawan dengan antitesis, bukan hujah-hujah liar. Ini loh kitabnya, ini loh kitabnya, kita percaya saja, nggak boleh begitu. Ya kan, sekelas ketum PBNU dan para bunga-bunggawanya terus dari NUGL itu kan orang-orang yang hebat nih, kalangan akademisi. Ya harusnya paham dong. Ada tesis, buat antitesis, biar muslim di Nusantara ini melek, gitu. Terus kalau begitu, apa lantas kita harus mengikuti langkah mereka? Langkah dari PBNU, ya, dan langkah dari PBNU DL? Tidak, kalau menurut saya mereka terlalu gegabah, ya.
Oke, yang penting kita jangan sampai berantem ya. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri gas. Bahwa keluarga Ba'alawi di Hadramaut atau di Yaman, di kalangan para ulama, di mana pada masa-masa itu memang banyak para aulia, itu dikenal sebagai sadah, sebagai asyraf keturunan Rasulullah SAW. Dan ditulis oleh seorang ulama yang mu'tabar, yang menandang gelar Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Mutqin. Maka orang ulama yang punya gelar seperti itu, mereka diterima. Dan itu cukup menjadi dasar. Gak perlu lagi engkel-engkelan, cari catatan, cari apa. Nah, ini sudah lama. Saya aja tempo hari ngurus kartu akte kelahiran anak yang lahir tahun 2017 sama 2020. Dari surat kelahiran dari dokter itu gak ketemu. Padahal anaknya masih ada, orang tuanya masih ada. Cari data begitu aja, bisa lihat ketemu entah dari sudut mana. Apalagi data nasab yang sudah 1000 tahun lebih. Yang penting ada ulama yang muktamar. Kalau di dalam tradisi keilmuan NU atau tradisi keilmuan ahli hadis, tradisi keilmuan ahlu sunnah wal jamaah itu sudah diterima. Tidak perlu macam-macam. Karena Imam Suyuti di dalam alfiyahnya tentang hadis sahih kata beliau, wa qulhu haythu hafizun alaihi nas aw fi musannafin bi jam'ihi yuhaf. Suatu hadis itu dikatakan sahih, yang penting ada ulama bergelar hafid menetapkan itu sahih. Itu selesai sudah. Walaupun kita tahu hujahnya, kita tidak tahu. Dan itu ternyata Imam Az-Zabidi di dalam Tabaqatul Khawas mengatakan Ba'alawi ini asraf, sadah. Dan ini cukup. Nanti orang yang nggak ngerti ini nanti bilang, loh itu Imam Az-Zabidi kan bukan nasabah, bukan ahli nasab. Nah, ini kata-kata orang yang nggak ngerti level ilmu. Ilmu nasab itu levelnya di bawah ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hadis itu levelnya lebih tinggi, ilmu fikih juga lebih tinggi, ilmu tafsir lebih tinggi. Ilmu nasab itu di bawahnya. Karenanya kadang-kadang orang itu ahli nasab, padahal dia di dalam bidang ilmu agama yang lain tidak ahli. Mereka ilmu nasab levelnya di bawahnya. Dan orang seperti Imam Az-Zabidi ini sulit ya, tidak ahli nasab itu sulit. Karena orang-orang seperti beliau, ulama-ulama dulu, dalam bidang-bidang yang lain itu juga punya keahlian, cuma tidak ditekuni aja. Jadi begitu. Nah, walhasil para sahabat Ba'alawi juga wali songo itu nasabnya sahih kepada baginda Rasulullah SAW. Ini tidak perlu diperdebatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.